Teriakan para orang tua yang menyuruh anak-anaknya pulang terdengar nyaring di telinga Kiai Hamzah. Hari mulai gelap dan karena anak-anak sudah pulang, suasana menjadi sepi. Meskipun demikian, Kiai Hamzah merasa terpaksa menahan amarahnya. Satu-satunya orang yang tidak pulang adalah seorang guru mengaji yang kebetulan datang ke kampung ini. Kiai Hamzah tidak bermaksud buruk, tetapi ibu-ibu di kampung merasa khawatir dan ingin membawa anak-anak mereka pulang sebelum mereka hilang seperti anak-anak lainnya. Mereka menerobos masuk ke musola dan menyeret paksa anak-anak yang sedang belajar mengaji. Ibu-ibu lain mengikuti aksi tersebut. Kiai Hamzah tidak memiliki kekuatan untuk menahan kemarahan mereka dan hanya bisa pasrah ketika anak-anak dipaksa pulang oleh orang tua mereka. Suasana di musola menjadi sepi karena tidak ada lagi anak-anak yang mengaji. Beberapa warga ada yang menaruh simpati terhadap nasib Kiai Hamzah, tetapi mayoritas mengabaikan situasi tersebut. Kiai Hamzah hanya dapat menunggu pekerjaan lain yang datang dengan harapan akan mendapatkan dukungan untuk mengajarkan agama. Ia merasa kesepian setelah kehilangan almarhum istrinya. Niatnya untuk mengembangkan ajaran agama Islam justru disambut buruk oleh warga kampung. Fitnah bahwa Kiai Hamzah membawa ilmu hitam semakin tersebar luas hingga warga takut mendekatinya. Suatu hari saat Kiai Hamzah hendak berjualan gorengan di depan rumah, tiba-tiba beberapa anak muridnya datang mendekat. Wajah anak-anak murid Kiai Hamzah tampak murung dan sedikit ketakutan. Kiai Hamzah yang penyayang bertanya kepada anak-anak tersebut, "Kenapa kalian ketakutan seperti ini?" "Maksud kami ingin belajar mengaji lagi, tetapi kami takut kepada ibu dan bapak kami," jawab anak-anak itu. "Kiai, kami belajar mengaji diam-diam di sini," tambah mereka. Kiai Hamzah menjawab, "Tentunya sebelum belajar mengaji di sini, kalian harus berbicara terlebih dahulu dengan orang tua kalian untuk meminta izin agar ilmunya berkah." Beberapa anak mengajukan diri untuk belajar mengaji di rumah Kiai Hamzah. Mereka merasa senang dengan kesempatan tersebut. Namun para orang tua mulai mencium gelagat aneh dari anak-anak mereka. Pada hari berikutnya, anak-anak belajar diam-diam ke rumah Kiai Hamzah. Para orang tua yang kembali marah mendatangi rumah sewaan Kiai Hamzah dengan kemarahan yang membara. Anak-anak yang berada di dalam rumah ketakutan dan bersembunyi di dalam kamar Kiai Hamzah. "Ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan marah. Saya tidak pernah menculik anak-anak. Anak-anak ibu sekarang ada di rumah saya. Mereka hanya belajar mengaji, tidak lebih," kata Kiai Hamzah lantang. Satu persatu anak-anak keluar dari rumah Kiai Hamzah dan menghampiri orang tua mereka dengan wajah ketakutan karena telah berbohong. Melihat hal tersebut, hati para ibu mulai luluh. Mereka terdiam dan tidak lagi terlalu menyudutkan Kiai Hamzah. "Baiklah, kami beri kesempatan satu kali lagi, Pak Kiai. Jika nanti Kiai Hamzah mengajar di kampung kami lagi, kami tidak akan segan-segan mengusir Kiai dengan cara paksa," kata salah seorang ibu sambil menarik lengan anaknya untuk diajak pulang. Kiai Hamzah berdiri sambil mengelus dada, tidak menyangka dirinya kini dijadikan kambing hitam. Sepanjang malam, Kiai Hamzah berpikir tentang hilangnya anak-anak di kampung dan misteri di sekitarnya. Anak-anak itu adalah harapan satu-satunya untuk mengembalikan nama baik Kiai Hamzah di kampung. Satu-satunya cara adalah memasuki alam gaib dan membawa anak-anak pulang. Tetapi Kiai Hamzah tidak tahu bagaimana caranya. Banyak pertanyaan muncul di benaknya, termasuk bagaimana jika anak-anak tersebut tidak dapat diselamatkan di alam gaib. Dalam kebingungan, Kiai Hamzah mengucapkan salam sambil memperkenalkan dirinya, berharap untuk menemukan jalan keluar dari situasi yang menimpanya. "Waalaikumsalam, silakan masuk," suara Eyang Wira terdengar dari dalam rumahnya. Kiai Hamzah memasuki rumah Eyang Wira yang cukup gelap karena minimnya penerangan. Rumah tersebut tidak memiliki saluran listrik dan hanya mengandalkan lampu minyak kuno. Pemandangan tersebut tampak tidak biasa di mata Kiai Hamzah.
Setelah duduk di bangku kayu milik Eyang Wira, Kiai Hamzah berkata, "Terima kasih sudah mengizinkan saya datang. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk silaturahmi dan menanyakan sesuatu." Eyang Wira menjawab sambil mengisap cerutu di tangannya. "Apa yang ingin kamu tanyakan? Perihal anak-anak yang hilang di kampung, kira-kira apa yang terjadi?" tanya Kiai Hamzah. Eyang Wira menjelaskan, bukan hanya anak kecil yang hilang, mereka memasuki alam gaib dengan berbagai tujuan. Ada yang ingin menjadi kaya mendadak, ada yang ingin mendapatkan jodoh, dan masih banyak lagi. Sebagian dari mereka bisa kembali, tetapi dalam keadaan linglung. Sebagian lagi tertahan di sana dan tidak bisa pulang. Sebut saja alam tersebut sebagai kampung bunian. Kiai Hamzah semakin penasaran di mana letak kampung bunian tersebut. Eyang Wira menjawab, tidak semua orang bisa masuk ke sana. Ikuti kata hati nurani kamu. Jika niatmu tulus untuk pergi ke sana, insya Allah kamu bisa menemukannya. Masih banyak pertanyaan yang muncul di benak Kiai Hamzah, tetapi ia merasa tidak enak terus bertanya. Akhirnya, Kiai Hamzah pamit pulang dan bertekad untuk mulai mencari cara masuk ke kampung bunian esok hari. Ia menyiapkan perbekalan dari malam hari karena khawatir akan terburu-buru di pagi hari. Tidak ada rasa takut sama sekali dalam hati Kiai Hamzah. Meskipun menghadapi alam yang dikenal dengan kampung bunian, yang ada pikirannya hanya satu, membawa pulang anak-anak dan mengembalikannya kepada orang tua kandung mereka. Paginya, Kiai Hamzah langsung berangkat mencari pintu masuk kampung bunian setelah sholat subuh. Perbekalan yang sudah ia siapkan sejak malam hari tertinggal di meja makan. Ia memang terburu-buru agar bisa pulang sebelum waktu maghrib. Sialnya ketika Kiai Hamzah keluar dari rumah, ia berpapasan dengan tetangganya yang paling frontal, Wati, yang pagi-pagi sudah menanyakan, "Kiai mau pergi kemana?" "Astagfirullah Bu, jangan bicara sembarangan," jawab Kiai Hamzah sambil mulai terpancing emosi. "Sudahlah, saya tidak ingin berdebat. Hari ini ada anak hilang lagi di kampung kami dan saya harus bertanggung jawab." Wati menanggapi sinis, "Kamu punya bukti apa bahwa Kiai Hamzah tidak terlibat? Hati-hati kalau bicara, takutnya fitnah." Kiai Hamzah merasa frustasi mendengar tuduhan tersebut, tetapi ia tidak ingin terjebak dalam perdebatan lebih lanjut. Ia melanjutkan perjalanannya untuk mencari kampung bunian. Setelah bertanya pada beberapa warga tentang kemungkinan lokasi kampung bunian, informasi yang diperoleh bervariasi. Ada yang mengatakan berada di tengah hutan dekat sungai. Ada juga yang menyebutnya di atas air. Kiai Hamzah menampung semua informasi dan memasuki kawasan hutan yang dianggap dekat dengan lokasi tersebut. Selama hampir setengah hari menelusuri hutan, Kiai Hamzah bahkan sampai ke tengah-tengah hutan. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan kampung bunian. Ia memutuskan untuk istirahat dengan menyandarkan tubuhnya pada sebuah batu besar, merasa kelelahan dan tenggorokannya sangat kering. Ia mencari air minum di tempat perbekalannya, tetapi tidak menemukan air minum dan makanan yang telah ia siapkan tadi malam. "Astagfirullah, di mana makanan dan minuman yang saya siapkan?" keluh Kiai Hamzah. Tiba-tiba ia mencium aroma makanan yang sangat lezat. Ia menelan ludah saat mencium aroma tersebut dan dengan sisa tenaga yang dimilikinya berjalan ke arah sumber aroma masakan. Anehnya, saat ia mengikuti aroma tersebut, tubuhnya terasa lebih ringan dan mudah menemukan sumber aroma masakan. Kiai Hamzah berdiri di sebuah perkampungan padat penduduk dan mendekati salah satu warga di sana. "Permisi Pak, saya lupa membawa bekal. Bolehkah saya meminta segelas air putih? Tubuh saya sangat lemah," kata Kiai Hamzah dengan lirih. Namun tidak ada jawaban dari orang-orang di sekitar. Tiba-tiba, seorang perempuan cantik berambut panjang membuka pintu dan mempersilahkan Kiai Hamzah masuk. "Terima kasih," jawab Kiai Hamzah dan masuk begitu saja. Entah kenapa, setelah tersunggur ke tanah, segala sesuatu yang dilakukan Kiai Hamzah seakan di luar kendalinya. Karena tubuhnya sangat lemah, ia langsung duduk di sofa sebelum tuan rumah mempersilahkannya.
Kiai Hamzah menyadari bahwa aroma masakan yang dicium sebelumnya memang berasal dari rumah ini. Tuan rumah yang menyadari kondisi Kiai Hamzah berkata, "Kami akan memberikan hidangan. Siapa saja yang tersesat di sini, silakan dinikmati." Kiai Hamzah merasa tidak ada pilihan lain selain menerima makanan tersebut. Ia akhirnya mengucapkan basmalah dan mulai menyuap makanannya perlahan. Setelah makan, Kiai Hamzah baru sadar bahwa dirinya berada di alam lain yang mungkin adalah kampung Bunian. Mata Kiai Hamzah terasa berat dan jernih, tidak ada batasan di sekitar. Kiai Hamzah yang sudah memakan makanan dari kampung Bunian, kini hanya bisa menerima nasibnya. "Saya Hamzah, salah satu warga di kampung ini. Kamu mau ikut saya pulang? Nanti kamu bisa berkumpul dengan orang tua kamu lagi," bujuk salah satu penduduk kampung Bunian. "Tidak mau, saya tidak mau pulang ke rumah. Ibu dan bapak selalu memukuli saya setiap kali nilai sekolah saya jelek," jawab anak perempuan itu sambil berlari dan memeluk penduduk kampung. "Kami tidak akan memaksa anak-anak ini pulang jika mereka tidak mau. Jangan salahkan kami jika mereka memilih tinggal di kampung kami," kata penduduk kampung lain. "Kami akan memperlakukan anak-anak ini dengan baik jika kami pulangkan kepada orang tua mereka. Saya akan jadi jaminannya. Saya rela terkurung di sini sebagai pengganti jika anak-anak ini kembali dan diterlantarkan," ujar Kiai Hamzah dengan tekad. Kiai Hamzah berkata penuh keyakinan, "Baiklah, kalau begitu besok tepat tengah malam, anak-anak akan kembali ke rumahnya masing-masing. Saya pegang ucapanmu." "Baiklah," jawabkannya tegas setelah negosiasi yang cukup panjang. Kini Kiai Hamzah bisa pulang dengan tenang karena kannya setuju. Malam itu juga Kiai Hamzah keluar dan menyusuri hutan. Perjalanan pulang kali ini jauh lebih cepat dibandingkan perjalanan sebelumnya. Sepanjang perjalanan, Kiai Hamzah terus memikirkan bagaimana caranya agar orang tua anak-anak mendengarkannya. Sesampainya di rumah, Kiai Hamzah merasa kelelahan. Roni setengah sadar dan berusaha membuka matanya berkata, "Kiai, kenapa kamu kenapa?" Kiai Hamzah khawatir karena tidak pulang hari itu dan Roni merasa Kiai Hamzah pergi terlalu lama. Ia bertanya, apa tujuan Kiai pergi? Kiai Hamzah menjelaskan, "Saya hanya berniat masuk ke kampung Bunian untuk membawa anak-anak yang hilang. Tidak ada niat lain. Saya hanya ingin mengembalikan mereka ke orang tua mereka." Roni mengangguk dan berkata, "Maaf Kiai, jika saya membuat Kiai terkejut. Saya tidak menyangka Kiai bisa masuk ke sana." Keesokan harinya, kabar kepulangan anak-anak yang hilang langsung menjadi topik hangat. Wati yang juga sudah mendengar kabar tersebut bukannya menghilangkan pikiran negatif terhadap Kiai Hamzah, malah semakin memperburuk keadaan. Ia menyebar isu bahwa Kiai Hamzah sengaja mengembalikan anak-anak untuk memperbaiki namanya. Para orang tua yang telah berkumpul dengan anak-anak mereka kini ketakutan jika anak mereka hilang lagi. Akhirnya, beberapa warga mendatangi kediaman Kiai Hamzah untuk mengusirnya dari kampung. Mereka mengatakan, "Kami tidak mau Kiai Hamzah tinggal di sini. Hari ini juga Kiai Hamzah harus pergi dari kampung kami." Kiai Hamzah menjawab, "Saya tidak tahu apa salah saya. Anak-anak sudah kembali dan kampung kita sudah aman. Satu hal lagi, saya ingin berpesan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua supaya memperlakukan anak-anak dengan kasih sayang. Mereka bisa mudah terjebak jika kurang perhatikan dari orang tua." Beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak mulai menyadari kekurangan mereka dan meminta maaf kepada Kiai Hamzah, mengakui bahwa mereka kurang menyayangi anak-anak mereka. Mereka akhirnya setuju untuk memberikan izin kepada Kiai Hamzah untuk mengajar kembali. Kiai Hamzah mengucapkan terima kasih dan mengatakan, "Insya Allah, selama ibu dan bapak merestui, proses belajar anak-anak akan lebih mudah." Kiai Hamzah disambut persetujuan oleh warga.